Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas kasus PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk atau AISA yang mana terjadi pemalsuan laporan keuangan oleh Dewan Direksi perusahaan tersebut. Berikut pemaparan materi oleh kelompok 5. Kesalahan pengajian dengan mengundang auditor dan pihak peserta ICTK untuk menyelesaikan laporan keuangan sehingga laporan keuangan Perkenalkan, nama saya Yudika Aresyu Hombing akan memberikan sedikit deskripsi mengenai apa perusahaan yang akan kami bahas dan nantinya dilanjutkan oleh teman-teman saya mengenai apa sih yang terjadi dalam perusahaan ini, baik itu tindak kecurangan atau fraud atau apa hubungan IAPI dan apa hubungannya juga dengan etika profesi akuntan. PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk atau IASA merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi makanan yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1959, yang mana perusahaan ini menghasilkan berbagai macam-macam bahan makanan. Diduga terdapat perkara pemalsuan laporan keuangan yang menyeret mantan direksi PT 3 Pilar Sejahtera Tbk atau AISA, Joko Mogoginta dan Budi Istanto yang dikategorikan sebagai tindak kecurangan pribadi alias human fraud yang diungkapkan oleh ahli hukum bisnis Abdul Haris Muhammad Ram dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Antara Senin 22 Februari 2021. Ram mengatakan dengan dugaan tersebut didasarkan atas kondisi di mana saat ini regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum pasar modal sudah cukup ketat. Ditambah ada sejumlah profesi penunjang seperti auditor independen hingga konsultan hukum pasar modal. Baik, nama saya Isra. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan kasus dari teman Yudika. Di sini fenomena ini bermula dari amburadulnya bisnis beras yang dikelola anak usaha PT Indo Beras Unggul dan PT Jatisari. Dua anak usaha TPS Food yakni PT Indo Beras Unggul dan PT Jatisari Sri Rezeki diduga memproduksi beras premium yang tidak sesuai dengan keterangan label. Kejadian bermula pada 20 Juli 2017, tim Satuan Tugas Satgas Ketahanan Pangan dan Operasi Penurunan Harga Beras Mabes Polri menggerebek sebuah gudang beras milik PT Indo Beras Unggul di Bekasi dengan dugaan melakukan praktik curang penjualan beras. Dampak dari kejadian ini masih sangat masif. Harga saham AISA turun dan beban utang jangka yang pendek itu dalam jumlah yang besar. Awal mula kejadian ini membuat manajemen perusahaan memiliki niatan untuk memperbaiki laporan keuangan agar terlihat baik pada Desember 2018. Manajemen baru PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk menunjuk E dan Y untuk melakukan investigasi berbasis fakta terhadap laporan keuangan untuk tahun fiskal 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Arianto Amer Yusuf dan Mawar RSM Indonesia, dan ditemukan penggelembungan dana sebesar 4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan dan aset tetap grup TPS Food dan sebesar 662 miliar pada penjualan serta 329 miliar pada EBITDA entitas food pada laporan keuangan tahun 2017. Juga terdapat indikasi aliran dana sekitar 1,78 triliun dengan berbagai skema dari grup 3 Pilar Sejahtera Food kepada pihak-pihak yang diduga memiliki afiliasi dengan manajemen lama. Skema itu misalnya pencairan pinjaman dari beberapa bank, pencairan deposito berjangka, transfer dana dari rekening bank, dan pembiayaan beban terhadap pihak terafiliasi oleh induk usaha. Perkenalkan, nama saya Maria Febrinia Gaisoro. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Ezra. Otoritas Jasa Keuangan meminta agar perusahaan melaporkan kembali laporan keuangan tahun buku 2017, termasuk laporan keuangan 2018 dan 2019 yang ketika itu juga belum dilaporkan. Institut Akuntan Publik Indonesia melalui Ketua IAPI Tarko Sunario menyampaikan kepada media di Jakarta
pada hari Jumat 29 Maret 2019 bahwa laporan audit investigasi EY merupakan dokumen internal perusahaan 3 pilar yang seharusnya laporan tersebut tidak perlu dipublikasikan, serta segera perbaiki laporan keuangan jika memang ada indikasi kesalahan penyajian dengan mengundang auditor dan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang diperbaiki itulah yang diumumkan ke publik. Ada beberapa hal yang disoroti oleh IAPI mengenai laporan audit investigasi yang dilakukan EY, di antaranya yang pertama, EY tidak menyatakan opini keandalan informasi. Yang kedua, dokumen audit investigasi EY belum memadai. Yang ketiga, laporan yang diterbitkan EY tidak didasari oleh standar audit yang berlaku umum dan juga tidak mencakupi prosedur-prosedur audit investigasi yang seharusnya dilakukan dikarenakan keterbatasan informasi. Dan yang terakhir, dalam laporannya, EY menyatakan tidak melakukan verifikasi untuk meyakinkan bahwa informasi yang diterima sebagai dasar investigasi dapat dipercaya dan sebagaimana nyatanya, termasuk keaslian dan keabsahaan. Nama saya Maria Mulyani Bebe, mahasiswa akuntansi semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk. Di sini berdasarkan pelaku kecurangan, tindakan yang dilakukan oleh PT 3 Pilar Sejahtera Food dapat digolongkan ke dalam bentuk kecurangan manajemen. Hal ini dikarenakan kasus laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen lama. Sedangkan berdasarkan pada jenis kecurangannya, tindakan yang dilakukan oleh PT 3 Pilar Sejahtera Food tergolong ke dalam kecurangan mempercantik laporan keuangan. Di sini di mana perusahaan melakukan kecurangan dengan cara menggelembungkan laba bersih dengan menggelembungkan akun piutang usaha, persediaan sebesar 4 triliun, serta aset tetap dan penjualan sebesar 662 miliar. Di sini sehingga laba bersih PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk meningkat pesat. Sehingga berdasarkan pervasif dan material terhadap laporan keuangan pada tahun 2017, di sini juga terjadi indikasi adanya hubungan istimewa di mana terjadi aliran dana kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama sebesar 1,78 triliun, antara lain yaitu dengan menggunakan pencairan pinjaman grup TPS Food dari beberapa bank, kemudian pencairan deposito berjangka dan transfer dana di rekening bank, serta pembiayaan beban pihak terafiliasi oleh grup TPS Food. Hal ini yang menunjukkan E dan Y melakukan investigasi berbagai fakta terhadap laporan keuangan untuk tahun fiskal 2017 yang telah diaudit oleh KAP Arianto Amir Yusuf dan Mawar adalah pihak manajemen baru. Baik, perkenalkan nama saya Reginaldo Blandivano Del Perez, NIM saya 19100200048. Baik, kita akan lanjut pada analisis fraud triangle. Berdasarkan teori fraud triangle ini, biasanya perusahaan melakukan kecurangan itu karena didorong oleh beberapa faktor. Berkaitan dengan kasus pada PT 3 Pilar Sejahtera ini, kita dapat menganalisis bahwa kecurangan yang terjadi yang dilakukan oleh manajemen bisa jadi didorong atau disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini. Yang pertama itu faktor tekanan. Jadi manajemen lama dari perusahaan melakukan kecurangan diakibatkan oleh kondisi keuangan perusahaan yang kian memburuk, sehingga hal ini dapat menyebabkan perusahaan tidak mampu membayar
kupon obligasi yang sudah diterbitkan. Namun, para kreditor sebenarnya sudah memberikan atau mempertimbangkan dengan melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan. Tetapi setelah sekian lama, kupon obligasi ini kemudian jatuh tempo pada tahun 2019. Nah, oleh karena tekanan inilah manajemen kemudian melakukan kecurangan dengan melakukan rekayasa laba, sehingga mereka kemudian masih dapat dipercaya oleh beberapa kreditor-kreditor lain. Kemudian faktor yang kedua, ada opportunity atau kesempatan. Jadi antara PT Pilar 3 Pilar Sejahtera Food Tbk dengan KAP Amir ini, KAP yang melakukan audit terhadap perusahaan ini, sudah ada hubungan atau sudah ada kedekatan sebelumnya. Menurut informasi yang ada, mereka KAP Amir ini sudah melakukan audit kepada perusahaan sejak dari tahun 2014 dan mereka sudah memiliki kedekatan, sehingga ada kesempatan bahwa mereka melakukan kerjasama dalam memanipulasi laporan audit yang sudah diaudit oleh KAP Amir ini. Mereka meloloskan saja laporan keuangan yang pada dasarnya atau pada kenyataannya terjadi salah material, sehingga mereka setelah bekerja sama tersebut, mereka meloloskan saja laporan yang salah tersebut. Baik, nama saya Teresia Nadia Ananda Sunbai. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya Reginaldo. Menurut Edi, ada 2 dampak dari pelanggaran laporan keuangan yang dilakukan oleh Joko dan Budi. Dampak yang pertama yaitu merugikan perusahaan itu sendiri, dalam hal ini Aisyah. Dan yang kedua, merugikan investor pasar modal yang seharusnya manajemen memperoleh keuntungan, justru dirugikan. Begitupun sebaliknya, investor publik dirugikan karena harga sahamnya menjadi turun tambahnya. Perhitungan kerugian keuangan. PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk atau Aisyah mencatat rugi tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 551,90 miliar hingga 31 Desember 2017, usai meraih laba sebesar 593,47 miliar di periode sama tahun sebelumnya. Laporan keuangan perseroan yang diperoleh menyebutkan penjualan turun menjadi 4,29 triliun dari penjualan 6,54 triliun tahun sebelumnya, dan beban pokok tercatat sebesar 4,29 triliun, turun dari 4,86 triliun. Laba bruto juga turun menjadi 624,23 miliar dibandingkan laba bruto 1,68 triliun tahun sebelumnya. Kenaikan beban usaha menjadi 916,74 miliar dari 667,53 miliar, dan beban lainnya menjadi 314,48 miliar dari beban 29,51 miliar, ditambah penurunan penghasilan lainnya menjadi 56,23 miliar dari 295,49 miliar, membuat rugi usaha yang diderita menjadi 548,70 miliar, usai meraih laba usaha sebesar 1,28 triliun tahun sebelumnya. Rugi sebelum manfaat pajak diderita sebesar 967,48 miliar, usai meraih laba sebelum manfaat pajak sebesar 998,43 miliar. Total aset perseroan mencapai 8,72 triliun hingga 31 Desember 2017,
turun dari total aset sebesar 9,25 triliun hingga 31 Desember 2016. Baik, perkenalkan, nama saya Francisca Claudiana Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukuman yang didapat dari mantan direksi PT 3 Pilar Sejahtera Food karena telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang jika ia terbukti bersalah maka keduanya akan dikenakan hukuman kurungan paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar. Dua mantan direksi PT 3 Pilar Sejahtera Food, Stefanus Joko Momoginta dan Budi Istanto, dituntut kejaksaan dengan hukuman pidana 7 tahun penjara dan denda maksimum 2 miliar. Kurungan penjara selama 6 bulan. Tuntutan tersebut lebih rendah dari dakwaan, di mana Joko dan Budi didakwa dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang jika terbukti bersalah, maka keduanya akan dikenakan hukuman kurungan paling lama 10 tahun dan denda paling banyak sebesar 15 miliar. Saya akan menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan kode etik profesi akuntan. Auditor prinsip etika profesi akuntan antara lain menyebutkan bahwa dengan seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya kasus ini, jika benar KAP Amir Abadi Yusuf, Haryanto Mawar dan rekan, maka auditor yang menangani laporan keuangan tersebut telah melanggar kode etik profesi auditor, yaitu integritas, objektivitas, dan standar teknis. Jika terbukti auditor tersebut melanggar kode etik, maka auditor tersebut akan dikenakan sanksi pidana dan perdata. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari kami mengenai kasus 3 Pilar Sejahtera Food. Semoga apa yang kami sampaikan melalui video ini dapat menjelaskan ke teman-teman semua mengenai kasus tersebut. Kami juga meminta kritik dan saran dari teman-teman semua agar kedepannya kami bisa membuat video yang lebih baik lagi. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan komennya. Terima kasih.